Kapan pandemi COVID-19 di Indonesia ini berakhir? Begitu ya pertanyaannya. Baik, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, pergi dari negeri kita tercinta Indonesia ini, terutama bersih di daerah Kabupaten Demak tercinta ini. Sebagai pribadi saya tidak tahu karena saya orang awam. Tetapi sebagai mukinin itu orang-orang yang memperhatikan, yang percaya, yang yakin terhadap ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang tergelar di bumi dan juga di dalam diri kita sendiri itu, maka saya menjawab dengan keyakinan saya bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berakhir di Indonesia dan juga di Kabupaten Demak tercinta ini. Kapan berakhirnya? Menurut keyakinan saya, semua pagebluk yang ditimbulkan oleh virus corona itu sudah selesai pada hari Kamis Kliwon tanggal 9 April kemarin, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban tahun ini. Dasar saya berkeyakinan seperti itu ada beberapa. Yang pertama, saya yakin semua ulama, hukama yang masih hidup, Rijalul Ghaib yang menjaga negeri Nusantara tercinta ini, pada malam nisfu Sya'ban, malam 8 malam 9 April kemarin itu, Rabu Wage malam Kamis Kliwon itu, tentu beliau sudah bekerja dengan menebarkan doa permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, terutama para habaib yang menurut keyakinan saya memang para habaib itulah yang memegang kunci-kunci penyelamatan dunia, penyelamatan alam ini dari segala bencana, dengan kunci-kunci doa yang beliau pegang. Pasti doa pada malam nisfu Sya'ban tidak tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti curahan limpahan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlimpah, tercurah di negeri Nusantara tercinta ini. Jadi atas dasar itu saya yakin pagebluk dunia yang disebabkan oleh virus corona itu di negeri Nusantara ini sudah berakhir pada tanggal 9 April 2020 kemarin itu. Dasar yang kedua adalah dari mimpi yang saya terima sekira pada bulan September tahun 2018 silam. Saya bermimpi didatangi oleh Simbah Syekh Jumadil Kubro. Beliau mengajak saya pergi menemui romonya atau ayahnya. Saya digandeng dalam mimpi itu, tangan kanan saya digandeng beliau. Tiba-tiba lap begitu sudah sampai di suatu tempat yang menurut pemahaman saya dalam mimpi itu, tempat tersebut berada di lereng Gunung Merapi. Bertemulah dengan seorang sepuh yang bernama Syekh Jumadil Kabir.
Ya, menurut pemahaman saya dalam mimpi itu, Syekh Jumadil Kabir itu adalah ayahanda dari Syekh Jumadil Kubro. Sesuai pangandikanipun Syekh Jumadil Kubro awal menemui saya dalam mimpi, saya mau diajak menemui romonya beliau. Kemudian tangan saya digandeng oleh beliau berdua, kanan digandeng Syekh Jumadil Kubro dan tangan kiri digandeng oleh Syekh Jumadil Kabir. Diajak pergi lap begitu, tiba-tiba sudah sampai di suatu tempat. Dalam pemahaman saya di mimpi itu, tempat tersebut sudah bukan di wilayah Merapi, tetapi sudah berada di wilayah Gunung Lawu. Di situ saya melihat ada tulisan. Saya baca ruang Gatot Koco gitu, tulisannya begitu saya baca. Terus saya diajak beliau berdua memasuki ruangan tersebut. Tetapi sebelum masuk ruangan itu, Simbah Syekh Jumadil Kubro membisikkan di telinga saya kalimat-kalimat yang intinya nanti saya di dalam ruangan itu disuruh pidato. Kalimat-kalimat yang harus saya pidatokan di ruangan itu saya tiba-tiba paham begitu. Terus masuklah saya ke dalam ruangan yang disebut ruang Gatot Koco tadi. Ternyata di dalam ruangan itu ada pelataran yang cukup luas dan di situ sudah menunggu beberapa orang sepuh berjubah putih semuanya, menunggu dengan khusyuk. Dan di tengah ruangan itu, pelataran itu ada batu, semacam kursi tapi dari batu. Nah, saya diperintahkan oleh Simbah Syekh Jumadil Kubro untuk duduk di batu itu dan pidato. Pidatonya begini, kurang lebihnya seperti ini. Dalam mimpi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian hadirin, para leluhur, para sesepuh, Rijalullah, Rijalul Ghaib yang sangat saya muliakan. Saya akan menyampaikan hal penting kepada panjenengan semua dari Simbah Syekh Jumadil Kubro. Besok entah kapan waktunya, apabila kita sudah melihat Semar keluar dari Gunung Merapi, maka itulah pertanda bahwa pagebluk dunia sudah berakhir. Tetapi kita semuanya, sekalian hadirin yang mulia, ditugasi oleh Simbah Syekh Jumadil Kubro untuk berdoa dengan membaca doa yang disebut Baqiyatus Sholihah. Lafalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Dilanjutkan dengan pasangan doa dari Baqiyatus Sholihah tadi. Lafalnya seperti ini. Allahumma hdina min indika wa afidh alaina min fadlika wa ansyur alaina min rahmatika wa anzil alaina min barakatika wa albisna libasa afwika wa afiatika fid dunya wal akhirati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu saya pidato, inti yang saya sampaikan seperti itu. Saya melihat semua hadirin, para sepuh yang semuanya berjubah putih itu tunduk
sambil mantuk-mantuk. Tidak ada yang mendongak, tidak ada yang melihat memandang wajah saya. Terus saya nengok kiri, nengok kanan, mencari di mana Simbah Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Jumadil Kabir duduknya. Tetapi saya cari, saya tengok kiri kanan, belakang depan, beliau berdua tidak nampak. Saya berpikir kalau saya ditinggal oleh beliau berdua, wah aku ditinggal baik gitu. Terus jenggirat saya terbangun, mimpi saya selesai sampai di situ. Nah, dengan kejadian meletus Gunung Merapi, kalau tidak salah tanggal 26 Maret kemarin, malamnya saya mendapat share-sharean gambar dari grup diklat penguatan kepala sekolah kelas 3D. Kebetulan yang nge-share gambar itu adalah guru saya, guru diklat, yaitu Bapak Dr. Nurmiono. Di situ saya melihat gambar dan berita bahwa Gunung Merapi tadi siang sudah meletus, dan di gambar itu saya melihat awan atau asap tebal dari letusan Gunung Merapi itu yang membentuk menyerupai wajah Semar. Nah, dengan melihat gambar itu, saya teringat mimpi saya tahun 2018 bulan September yang saya ceritakan tadi. Artinya apa? Itu adalah tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah yang terdapat di bumi, di alam ini. Fenomena munculnya wajah Semar dari kepulauan asap tebal letusan Gunung Merapi mengingatkan saya pada mimpi yang terjadi pada bulan September 2018 tahun lalu. Jadi dengan dasar itu saya yakin bahwa pagebluk atau pandemi COVID-19 ini sudah selesai di negeri Nusantara tercinta ini. Juga selesai di daerah-daerah termasuk Kabupaten Demak yang sama-sama kita cintai ini. Selesainya ya itu tanggal 9 April 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Syakban yang malam harinya, malam 15 Syakbannya itu merupakan malam yang mustajabah untuk seluruh manusia yang mau berdoa pada Tuhannya, pada Allah Azza wa Jalla. Malam nisfu Syakban itu disebut malam baroah, artinya malam pembebasan. Kita berharap negeri kita tercinta Indonesia ini terbebas, dibebaskan oleh Allah dari pagebluk corona pada malam nisfu Syakban itu, sehingga pagi harinya tanggal 9 April 2020 sudah berakhir COVID-19 di Indonesia. Nah, dari itu saya berkeyakinan bahwa pandemi COVID-19 ini sudah selesai di negeri Nusantara. Sekali lagi, ini keyakinan saya. Yang sekarang masih ada tinggal sisa-sisa sampah-sampah yang segera juga harus dibersihkan. Kita ikuti semua instruksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita ikuti, kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan penuh pengharapan atas limpahan rahmat Allah dan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti instruksi-instruksi dari pemimpin kita. Saya yakin pemerintah itu memiliki banyak sekali ahli atau pakar pada bidangnya. Tentu para ahli dan para pakar sudah memberikan advice
atau saran terbaik untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu terutama mengenai pandemi COVID-19. Kita sebagai rakyat bangsa melaksanakan dengan penuh kesadaran. Jangan lupa untuk menaikkan pengharapan atas limpahan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisa-sisa sampah-sampah dari pandemi COVID-19 ini semoga segera bersih, sehingga harapan saya, harapan kita semuanya menjelang Ramadan ini nanti, pemerintah kita, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengumuman dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa negeri kita tercinta Indonesia ini sudah bebas dari pandemi COVID-19. Kalau itu terjadi, diumumkan bersihnya, bebasnya negeri kita tercinta ini dari pandemi COVID-19 oleh Presiden kita yang sama-sama kita cintai ini, maka gambaran akan muncul semangat baru dari seluruh rakyat bangsa Indonesia. Rasa syukur yang mendalam, sukacita yang luar biasa, disertai rasa tawadhu, khusyuk, khidmah, akan muncul gairah baru dari seluruh rakyat bangsa Indonesia ini mencintai pemimpinnya, mendukung, membantu pemimpinnya dengan ketulusan yang berkualitas, bersama-sama mewujudkan cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan negeri yang disebut dalam bahasa santri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu jika pemerintah dengan data-data yang masuk dari para ahli, para pakar, mengumumkan, menyatakan pada rakyatnya menjelang pelaksanaan Ramadan tahun ini, maka seluruh rakyat bangsa ini pasti akan menyambut gembira, penuh rasa syukur, khidmah haru yang luar biasa. Dan khususnya umat Islam di Indonesia akan memiliki nuansa suasana peribadatan yang lebih syahdu, lebih haru, khusyuk, nikmat insya Allah. Selama bulan Ramadan, siangnya dan malam-malamnya. Kemudian ketika sampai pada Idul Fitri nanti, akan lebih haru lagi, akan lebih khidmah lagi, sukacitanya yang tulus, karena para keluarga bisa berkumpul, bersilaturahmi, saling mengunjungi setelah beberapa waktu terhalang oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi itulah, kalau saya ditanya, jawabnya ya seperti itu. Dan jawaban saya seperti itu adalah harapan, doa kepada Allah Azza wa Jalla sebagai mukminin yang memerhatikan, percaya dan yakin atas ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tergelar di bumi ini juga ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan ini terwujud oleh dukungan
doa dan harapan kita semuanya.